Verdi Sambo memberikan tanggapan atas pernyataan Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J maksud kami, yang menyebut identitas perempuan menangis di rumah dinasnya di Jalan Bangka Duren 3, Jakarta Selatan. Sambo memberikan bantahannya ia menyebut informasi yang diungkap Kamarudin adalah kabar tidak benar. Meski kabar tersebut didapat Kamarudin dari seorang jenderal polisi. Menurut Sambo, Kamarudin telah diberikan kesempatan untuk bersaksi di dalam persidangan. Namun informasi-informasi yang dilontarkannya tidak dapat dibuktikan. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak mengaku bahwa dirinya mendapat informasi soal wanita cantik yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Informasi soal wanita yang berada di rumah Bangka tersebut didapatnya dari seorang jenderal polisi lulusan Akpol tahun 1987. Menurut Kamarudin Simanjuntak, informasi dari jenderal lulusan Akpol tersebut diungkapkan ke dirinya pada 2 minggu yang lalu. Sang jenderal secara spesifik, kata Kamarudin, menyebutkan bahwa satu dari wanita cantik simpanan Verdi Sambo adalah perwira polisi atau berseragam coklat dan disebutnya wanita bergilir. Hal lain yang mengagetkan adalah kata Kamarudin, wanita cantik simpanan Verdi Sambo ini sebelumnya adalah simpanan atau milik Jenderal TM yang kini tersandung kasus narkoba. Sebagai informasi, Verdi Sambo sendiri adalah lulusan Akpol tahun 1994. Selain Kamarudin, Barada Richard Eliezer atau Baradae pun juga menyebutkan ada seorang wanita yang keluar dari rumah dinas di Jalan Bangka. Barada Richard Eliezer alias Baradae mengaku melihat seorang perempuan yang keluar dari rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November. Peristiwa tersebut terjadi saat Baradae bersama Brigadir J dan Matius mengantar istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke rumah pribadi di Saguling, Jakarta Selatan selesai berkeliling di kawasan Kemang. Putri Chandrawati kemudian tampak marah. Baradae kemudian diminta memarkirkan mobil di belakang rumah. Sekitar 30 menit kemudian, Verdi Sambo pulang ke rumah Bangka. Menurut Baradae, Verdi Sambo juga tampak marah. Brigadir J kemudian menginformasikan kepada para ajudan lain lewat HT soal kedatangan Verdi Sambo tersebut. Sambo kala itu datang bersama rekannya Pak Eben. Brigadir J kemudian meminta ajudan lain yakni Brigadir Baradae dan Matius keluar dari rumah Bangka. Lalu semua ajudan menunggu di luar area rumah, tepatnya di belakang termasuk Somad, ART, Romer, dan juga Sadam. Kemudian ada Baradae, Alphonse, dan Farhan yang berjaga di depan rumah. Tak berselang lama, Baradae menyebut perempuan tersebut keluar dari rumah dinas dalam kondisi menangis dan mencari sang sopir. Perempuan tersebut kemudian mengetuk pagar dari dalam karena dikunci. Baradae kemudian membuka pagar dan berlari ke arah samping rumah untuk memanggil driver. Richard mengaku tak mengenal siapa perempuan tersebut. Perempuan itu kemudian meninggalkan rumah di Jalan Bangka bersama sopirnya mengendarai mobil Pajero berwarna hitam. Menurut Baradae, sejak peristiwa tersebut, Verdi Sambo memilih tinggal di rumah Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Tadi sama-sama kita mendengar bahwa Richard Eliezer atau RE justru yang paling konsisten, yang paling banyak menjelaskan tentang salah satu poin dari skenario yaitu tembak-menembak. Richard menjelaskan ke beberapa saksi dan bahkan tadi juga terbukti di persidangan bahwa ada reka adegan yang dilakukan oleh Richard yang bahkan bisa membuat seorang anggota kepolisian yang sudah punya pengalaman puluhan tahun itu meyakini bahwa itu benar. Artinya apa? Kalau kita simak baik-baik proses persidangan, keterangan yang tidak benar, keterangan bohong, dan reka adegan yang tidak benar yang dilakukan oleh Richard terkait dengan tembak-menembak itu disampaikan sangat lancar dan juga meyakinkan anggota Polri yang bertanya atau melakukan pemeriksaan. Nah, tentu saja wajar kalau kita bertanya, apakah keterangan-keterangan Richard yang lainnya itu disampaikan secara jujur atau ada bagian kebohongan dari keterangan Richard tersebut.
Itulah yang akan diuji nanti minggu depan. Karena di sidang minggu depan lah Richard diperiksa sebagai saksi untuk perkara FS dan PC, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah yang pertama, konsistensi keterangannya harus dilihat. Yang kedua, keterangan yang disampaikan itu harus diuji dengan bukti lain dan juga saksi-saksi yang lain. Kalau keterangan tersebut hanya keterangan tunggal yang berdiri sendiri, itu tidak bernilai secara hukum kalau tidak terkait dengan keterangan saksi yang lain. Karena itulah kami sangat concern jangan sampai ada kebohongan yang disampaikan di persidangan, sekalipun itu adalah seorang justice kolaborator, pihak yang mengajukan justice kolaborator. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.